Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 5. Saya dan teman-teman akan membacakan materi tentang perencanaan pengujian substantif. Dapat dilihat video berikut. Perencanaan pengujian substantif. Pengujian substantif adalah prosedur audit di mana auditor harus mengumpulkan bukti audit kompeten yang cukup sebagai dasar memadai untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan auditan, di mana kegiatan ini merupakan salah satu tahap penting setiap pekerjaan audit laporan keuangan guna menghimpun bukti yang cukup dan tepat sebagai dasar memberikan opini audit atas kewajaran pengajian laporan keuangan. Selanjutnya, tujuan pengujian substantif. Yang pertama, semua transaksi telah dicatat dan tercermin dalam laporan keuangan. Yang kedua, semua transaksi dicatat dan dilaporkan untuk periode akuntansi yang tepat. Yang ketiga, semua transaksi dicatat dan dilaporkan secara akurat, baik dan aspek input, pengolahan, dan outputnya. Yang keempat, semua transaksi dicatat dan dilaporkan adalah merupakan milik atau kewajiban dan entitas pelapor, bukan entitas lain. Yang kelima, semua transaksi yang dicatat dan dilaporkan adalah benar, ada, dan terjadi. Yang keenam, semua transaksi penting telah diungkapkan dalam laporan keuangan secara cukup dan dalam format, terminologi, dan pengklasifikasian sesuai dengan yang disyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku. Yang ketujuh, membuktikan hak kepemilikan klien atau kewajiban atas akun yang dicantumkan di neraca. Yang kedelapan, membuktikan kewajaran penilaian akun yang dicantumkan di neraca. Yang kesembilan, membuktikan kewajaran penyajian dan pengungkapan akun di neraca. Yang kesepuluh, memperoleh keyakinan tentang kendalaan catatan akuntansi. Yang ke-11, membuktikan keberadaan dan keterjadian transaksi yang dicantumkan di neraca. Yang ke-12, membuktikan kelengkapan transaksi yang dicatat dalam catatan akuntansi dan kelengkapan saldo yang disajikan dalam neraca. Selanjutnya ialah prinsip pengujian substantif. Prinsip pengujian substantif sendiri ialah mengkaji dan menilai secara menyeluruh kendala informasi keuangan atau entitas. Hal ini melibatkan evaluasi kontrol internal, pengujian transaksi, serta analisis akun pada saldo. Tujuan utamanya ialah untuk memastikan kebenaran atau kendala laporan keuangan. Selanjutnya, faktor pengujian substantif. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengujian substantif sendiri melibatkan pemilihan risiko, pemilihan pengujian, dan analisis hasil pengujian. Beberapa faktor kunci termasuk komplikasi kontrol transaksi, tingkat risiko material, keefektifan kontrol, dan perubahan internal dalam entitas atau lingkungan opsionalnya. Selain itu, faktor-faktor seperti materialitas, signifikasi relatif akun, dan temuan dari pengujian sebelumnya juga dapat mempengaruhi strategi pengujian substantif ini. Selanjutnya yaitu cara dalam merancang pengujian substantif. Yang pertama yaitu mengumpulkan bukti audit. Auditor harus mengumpulkan bukti audit yang cukup dan relevan untuk mendukung kesimpulan audit. Bukti audit dapat berupa dokumen, catatan, atau informasi lain yang relevan dengan pengujian substantif. Yang kedua yaitu mengidentifikasi resiko. Auditor harus mengidentifikasi risiko yang terkait dengan laporan keuangan dan pengujian substantif. Resiko dapat berasal dari kesalahan atau kecurangan dalam laporan keuangan atau dari faktor eksternal yang mempengaruhi entitas. Ketiga yaitu merencanakan pengujian. Auditor harus merencanakan pengujian substantif yang sesuai dengan risiko yang diidentifikasi. Pengujian harus dirancang untuk menguji kesalahan yang mungkin terjadi dalam laporan keuangan. Yang keempat yaitu melaksanakan pengujian. Auditor harus melaksanakan pengujian substantif sesuai dengan rencana pengujian. Pengujian dapat meliputi pengujian detail, pengujian analitis, atau pengujian konfirmasi. Dan yang kelima yaitu mengevaluasi hasil pengujian. Auditor harus mengevaluasi hasil pengujian substantif untuk menemukan apakah laporan keuangan lengkap, sah, dan akurat. Jika terdapat kesalahan atau kecurangan, auditor harus menentukan
tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pada bab selanjutnya yakni prosedur untuk melaksanakan pengujian substantif, yakni yang pertama pengajuan pertanyaan kepada para karyawan personil dalam kinerja tugas mereka. Pengajuan pertanyaan kepada klien dilakukan berkaitan dengan evaluasi atas kinerja yang dilakukan oleh mereka. Yang kedua, pengamatan atau observasi terhadap personil dalam melaksanakan tugas mereka. Auditor dapat melakukan observasi terutama terhadap pengendalian yang tidak menghasilkan jejak bukti. Yang ketiga, menginspeksi dokumen dan catatan. Auditor dapat melakukan introspeksi terhadap dokumen, catatan, dan laporan yang mengindikasikan kinerja pengendalian. Yang keempat, melakukan perhitungan kembali. Ada beberapa kegiatan pengendalian yang meninggalkan jejak bukti yang berupa dokumen, catatan, dan laporan, tetapi isinya kurang mencukupi untuk menilai efektivitas operasi pengendalian. Lalu, yang selanjutnya adalah konfirmasi. Konfirmasi diperlakukan untuk mengumpulkan bukti audit sebagai dasar menyatakan pendapat. Lalu ada analisis. Setelah melakukan beberapa tahap sebelumnya, langkah selanjutnya yakni analisis data yang diperoleh untuk memperoleh hasil yang dicapai. Lalu ada tracing atau penyusutan. Auditor menelusuri informasi dari data yang dicatat dalam dokumen dan dilanjutkan untuk mencetak bagaimana data tersebut diolah dalam operasi akuntansi. Lalu selanjutnya fetching atau penelusuran. Langkah terakhir dalam melakukan pengamatan substantif dengan pengujian yang dilakukan auditor atas seluruh pencatatan transaksi yang dilakukan oleh perusahaan klien dengan menggunakan seluruh bukti dokumentasi untuk mendukung setiap jumlah yang dicatat dalam transaksi. Pada bab pengujian substantif yang sering terjadi ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, tidak diterapkannya prinsip akuntansi berterima umum atau PABU, konsisten penerapan PABU, ketetapan pisah batas atau cut-off transaksi, perhitungan penyalinan penggolongan dan peringkasan. Lalu yang terakhir, pencantuman pengungkapan atau disclosure dalam laporan keuangan. Mengenai jenis-jenis pengujian substantif. Yang pertama ada prosedur analitis. Nah, dari prosedur analitis ini terdiri dari perbandingan antara kumpulan data keuangan dan juga operasional untuk menganalisis apakah tren dan hubungannya secara konstan. Nah, dari auditor menggunakan teknik ini untuk mendeteksi kemungkinan apakah masalah pada laporan keuangan yang memerlukan untuk penyelidikan. Nah, untuk bagian yang kedua ada pengujian rincian transaksi, yaitu tentang menyangkut transaksi individual yang membentuk saldo akun dan auditor menggambarkan atau menggunakannya untuk menentukan keakuratan catatan transaksi dalam keuangan. Nah, dari profesional audit memutuskan sampel untuk menguji apakah rinciannya berkorelasi dengan transaksi yang dicatat organisasi dalam pembukuan tersebut. Nah, dari bagian yang ketiga ada pengujian rincian saldo. Nah, dari pengujian rencana rincian saldo ini, jenis ini memeriksa apakah terdapat salah satu jenis material dalam saldo akun dalam catatan keuangan. Nah, dari hal ini menunjukkan bahwa pengujian pengendalian dan pengujian yang berkaitan dengan transaksi adalah semuanya hal yang lebih wajar. Gitu. Baik, berikutnya yaitu mengenai beberapa contoh kasus di dalam rancangan pengujian substantif. Yang pertama, kasus mengenai pengujian piutang usaha. Kita menggambarkan dari perusahaan PT ABC memiliki piutang usaha sebesar 10 miliar. Auditor menilai risiko inheren untuk asesi keberadaan dan keterjadinya piutang usaha adalah sedang, karena auditor juga menilai risiko pengendalian untuk asesi tersebut adalah rendah. Dengan demikian, berdasarkan penilaian tersebut, auditor menetapkan tingkat risiko deteksi yang dapat diterima sebesar 5%. Nah, untuk memenuhi tingkat risiko tersebut, auditor memutuskan untuk menggunakan pengujian substantif dengan sifat pemeriksaan konfirmasi piutang. Nah, di dalam piutang atau pengujian konfirmasi piutang dilakukan inheren dengan cara mengirimkan surat konfirmasi kepada debitur piutang usaha PT ABC.
Nah, dari surat konfirmasi tersebut berisi permintaan kepada debitur untuk mengkonfirmasikan saldo piutang yang tertera dalam buku PT ABC. Nah, dari kasus tersebut mengenai kasus yang kedua yaitu mengenai pengujian persediaan. Nah, misalkan dari perusahaan PT DEF memiliki persediaan sebesar misalnya 5 miliar. Nah, dari auditor menilai resiko inherent untuk aset tersebut kelengkapan persediaan adalah tinggi. Nah, dari auditor juga menilai resiko pengendalian untuk aset tersebut adalah sedang. Nah, dari berdasarkan penilaian tersebut, auditor juga menetapkan tingkat resiko deteksi yang dapat diterima sebesar 1%. Nah, untuk memenuhi tingkat risiko tersebut, auditor memutuskan untuk menggunakan pengujian substantif dengan sifat pemeriksaan fisik. Nah, dari pemeriksaan fisik tersebut, persediaan dilakukan dengan mendatangi gudang PT DEF untuk memeriksa secara langsung kesesuaian antara saldo persediaan dan juga saldo persediaan yang tertera dalam buku dengan persediaan yang ada di gudang. Nah, dari kasus kedua tadi dijelaskan juga ada kasus yang ketiga mengenai pengujian kas dan bank. Dicontohkan dari perusahaan PT GHI memiliki kas dan bank sebesar misalnya 2 miliar. Nah, dari auditor menilai risiko inherent untuk asesi keakrutan kas dan bank adalah tinggi. Hal tersebut juga auditor juga menilai risiko pengendalian untuk asesi tersebut adalah rendah. Nah, dari berdasarkan penilaian tersebut, auditor menetapkan tingkat risiko deteksi yang dapat diterima sebesar 2%. Nah, untuk memenuhi tingkat risiko tersebut, auditor juga memutuskan untuk menggunakan pengujian substantif dengan sifat pemeriksaan konfirmasi bank. Nah, dari pengujian konfirmasi bank dilakukan dengan mengirimkan beberapa surat konfirmasi kepada bank tempat PT GHI tersebut untuk menyimpan kas dan bank. Dari surat konfirmasi tersebut berisi tentang permintaan kepada bank untuk mengkonfirmasi saldo kas dan bank yang tertera dalam buku PT GHI. Nah, dari tersebut ada kasus-kasus yang dapat dijumpai mengenai pengujian substantif. Sekian penjelasan dari saya dan teman-teman yang dapat kami sampaikan. Semoga dalam video ini dapat dipahami. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah.